Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Jadi yang pertama kita akan membuat rumus-rumus tetapan kesetimbangan, dan yang kedua kita akan menentukan harga dari tetapan kesetimbangan. Jadi tetapan kesetimbangan ini adalah KC yang dimaksud ya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi itu KC. Jadi pada reaksi kesetimbangan ini rumus KC ya, persamaan KC. Pada reaksi kesetimbangan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya akan tetap pada suhu tetap. Jadi ini adalah persamaan dari tetapan kesetimbangan konsentrasi. Hasil kali produk pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi per reaksi pangkat koefisien. Untuk lebih jelasnya, ibarat ada sebuah reaksi kimia A ditambah B akan menghasilkan C ditambah D. Masing-masing zat ini memiliki koefisien reaksi. Misalnya A koefisiennya A kecil, B juga, ini ada koefisiennya, dan ini koefisiennya. Untuk membuat tetapan kesetimbangannya seperti ini. Jadi kita lihat satu-satu poin ini, apa yang dimaksud dengan rumus ini. Yang pertama, KC ini adalah konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan. Selanjutnya poin ini C ya. C menunjukkan persamaan dalam bentuk konsentrasi. Jadi ini C ini singkatan dari konsentrasi ya. Selanjutnya tanda kurung siku ya, itu menandakan bahwa dia ini adalah konsentrasi dalam bentuk molaritas kurung siku. Jadi ini sangat penting karena nanti dalam penyelesaian soal-soal itu pakai mol ya, konsep mol, tapi kita akan konversi ke dalam bentuk molaritas, makanya digunakan kurung siku. B ini menandakan koefisien, jadi konsentrasi produk C dan D ya, pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan A dan B ini pangkat koefisiennya. Jadi ini sama nih ya. Selanjutnya berdasarkan zat ya, reaksi dan produk, kesetimbangan itu dibagi dua. Yang pertama kesetimbangan homogen dan yang kedua kesetimbangan heterogen. Kita lihat contoh dari kesetimbangan homogen. 2SO2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Yang dimaksud homogen di sini adalah ekstensi zat ya. Zatnya ini sama-sama gas, jadi ini homogen. Ini yang dimaksud homogen, sama ya, zatnya sama-sama gas. Untuk nilai KC-nya, produk SO3 ya, konsentrasi produk, pangkat koefisiennya itu 2 per konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Kalau SO2 itu koefisiennya 2, kalau O2 itu koefisiennya 1. Seperti ini. Selanjutnya ada latihan, silakan adik-adik mencoba untuk membuat rumus KC dari reaksi Fe3+ tambah SCN tambah FeSCN2+. Jadi ini juga reaksinya homogen ya. Aqua dalam bentuk larutan semua. Saya rasa mudah. Selanjutnya kita masuk di kesetimbangan heterogen ya. Di sini ada H2O ditambah karbon menghasilkan gas H2 dan karbon monoksida ya. Kita lihat ekstensi zatnya ya. Di sini ada yang berbeda, yaitu bentuk padatan. Sementara ini juga dalam bentuk gas. Karena dia berbeda dikatakan heterogen, seperti itu. Untuk nilai KC-nya konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Tapi di sini ada yang kurang. Di produk ada H2 pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1.
ada CO pangkat 1 karena koefisiennya 1, lalu ada H2O pangkat 1 karena ada koefisiennya 1. Tapi mengapa karbon tidak ditulis dalam rumus KC? Karena karbon ini ada dalam bentuk padatan. Jadi padatan itu tidak masuk dalam reaksi kesetimbangan. Ya, jadi yang masuk hanya gasnya. Untuk lebih memahami, kita lanjut di contoh soal selanjutnya. Ini juga heterogen ini. H2O dalam bentuk cair menghasilkan H2O dalam bentuk gas. Ya. Tetapan kesetimbangannya konsentrasi produk per 1. Ya. 1 kan tidak perlu ditulis, jadi konsentrasi H2O saja dalam bentuk gas. Jadi yang produknya ini H2O. Reaktannya tidak dipakai dalam rumus KC. Mengapa? Karena dia cairan, ya. Jadi padatan dan cairan itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah gas dan larutan, ya. Ini. Jadi gasnya yang digunakan saja ya per 1. Selanjutnya ada latihan juga. Ini solid, aqua, solid, ya. Kira-kira rumus KC-nya ini bagaimana? Kita lepas dari kesetimbangan homogen dan heterogen, kita masuk bagaimana cara menentukan harga tetapan kesetimbangan konsentrasi, ya. Jadi ini ada soal, kita pakai pendekatan soal saja. Dalam ruang 1 liter, 1 mol zat AB direaksikan dengan 1 mol zat CD menurut persamaan reaksi. Jadi kita sudah punya angka di sini 1 liter, ya. Ada AB ditambah CD menghasilkan AD dan BC. Kebetulan koefisiennya ini masing-masing 1. Ya, ingat koefisiennya sangat memengaruhi, ya. Jadi masing-masing 1. Setelah tercapai kesetimbangan, tersisa 0,25 mol CD. Jadi ini ternyata punya sisa dia nih. Ya. Berapa tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini? Jadi jawab. Untuk menjawabnya kita pakai cara stoikiometri reaksi, mula-mula, terurai, dan setimbang, ya. Jadi pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya, tulis ulang ini. Lalu kita buat mula-mula, terurai, dan setimbang. Mula-mula itu 1 mol zat AB. Jadi AB ini 1 mol. Lalu direaksi dengan 1 mol zat CD, ya. Zat CD-nya ini 1 mol. Setelah tercapai kesetimbangan, tersisa 0,25 mol CD. Jadi kita buat dulu ini, ya, 0. Mengapa 0? Karena produk sebelum bereaksi reaktan kan ini masih 0, belum terbentuk mereka. Ayah dan ibu anaknya belum terbentuk, ya. Nanti lahir anak baru produknya terbentuk, seperti itu. Jadi ini masih 0, ya. Kita mulai terurai, setimbang, ya. Jadi pada saat setimbang katanya nih CD tersisa 0,25 mol, ya. Jadi kita buat garis lalu tanda kurang. Kalau reaktan dikurang, kalau produk nanti dijumlahkan, ya, ditambah. Jadi 1 kurang berapa menghasilkan 0,25. Jadi 1 dikurang 0,75 mol. Jadi seperti ini, ya. 1 dikurang 0,25 kan 0,75, atau 1 kurang berapa menghasilkan 0,25, ya. Jadi yang terurai dari CD itu 0,75 mol, ya. Lanjut. Untuk mol AB, CD, AD, dan BC, untuk mol AB, AD, BC ini bisa kita tentukan melalui perbandingan mol. Jadi perbandingan mol ini adalah sama dengan perbandingan koefisien. Kalau ini misalnya koefisiennya 1, berarti anggaplah 1 mol. Koefisiennya 1, anggaplah 1 mol. Koefisiennya 1, anggaplah 1 mol. Begitu juga ini. Karena ini 0,75 mol sama koefisiennya dengan AB, berarti ini juga nanti akan sama 0,75 sini karena koefisiennya sama, ya. AB banding AD, banding BC banding CD, sama-sama
1. Kalau di sini 0,75 berarti di sini pasti 0,75. Begitu juga nanti di AD dan BC ya. Pasti sini 0,75 dan di sini 0,75. Tuh. Karena kebetulan koefisiennya 1. Bagaimana misalnya kalau di sini koefisiennya 2? Berarti sini 0,75 kali 2 sama dengan 1,5 di sini 1,5 ya. Seperti itu. Kalau di sini 2 di sini 1 ya berarti 0,75 bagi 2 di sini 0,325 nanti. Tapi karena koefisiennya sama ya seperti ini. Jadi ini perbandingan mol adalah perbandingan koefisien ya. Jadi 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25 ya. Mol mula-mula dikurang mol terurai. Kalau yang ini jumlahkan saja dia. Untuk zat-zat hasil reaksi atau produk makin bertambah, maka mol sisa sama dengan mol mula-mula ditambah mol terurai. Ini 0 tambah 0,75 0,75, 0 ditambah 0,75 0,75 juga ya. Selanjutnya kita sudah mendapatkan pada posisi setimbang ini adalah bentuk mol. Tadi saya sudah katakan dalam persamaan KC itu yang digunakan adalah konsentrasi yang berupa kurung siku. Tapi ini mol, berarti kita harus konversi dulu mol ke konsentrasi. Rumus konsentrasi adalah mol per volume. Volumenya adalah 1 liter. Jadi kita buatkan dulu rumus tetapan kesetimbangannya. AD kali ABC per AB kali CD ya. Seperti itu. Tapi pakai kurung siku. Jadi konsentrasi AD, mana AD? Yang ini ya. 0,75 per 1. Oke, 0,75 per 1. BC 0,75 per 1. Volumenya kan 1 liter. Kalau AB 0,25 per 1 liter juga. Ya, begitu juga CD ya. Oke, kita sudah dapat. Selanjutnya ini 0,75 per 1 kan ini setara dengan 3/4 ya. 0,75 per 1 ini 3/4. Ini juga 3/4. Kalau 0,25 per 1 ini 1/4, juga 1/4. 4 bagi 4 bagi 4 1, 4 bagi 4 1. Ya, 3 bagi 1 3, 3 bagi 1 3, 3 kali 3 9. Jadi nilai KC-nya adalah 9, seperti itu. Untuk lebih memahami kita berangkat ke soal yang agak rumit ya. Bagaimana kalau KC sudah diketahui tetapi kita akan menentukan konsentrasi zat. Nah, ini begini caranya. Diketahui reaksi ini ya, KC-nya sudah ada 16. Terus bila 4 mol gas CO dan 4 mol gas H2O dalam ruang 1 liter, berapa mol gas CO2 dan H2? Jadi kita disuruh mencari berapa konsentrasi zat ini. Ya, kita jawab seperti tadi caranya. Buat dulu persamaan reaksinya ya. Setelah buat persamaan reaksinya, kita buat mula-mula terurai dan setimbang. Jadi mula-mula H2O ini 4 mol, CO-nya 4 mol juga. Selanjutnya ini 0 ya, karena belum baru mula-mula ya, nanti terurai baru ya. Nah, di sini tidak ada kata setimbang ya, berarti kita andaikan saja. Misalnya CO ini terurai adalah X ya. Berarti kan masing-masing koefisiennya 1 ya. 1 1. Berarti kalau di sini 1, berarti di sini sama X juga nanti ya. 4 kurang X hasilnya kira-kira berapa ya? 4 kurang X. Ya, karena koefisien perbandingan mol adalah perbandingan koefisien, berarti kita tulis sama ya, 4 kurang X. Kurang X, sini juga X, di sini juga X. 0 tambah X, X, 0 tambah X, X ya. Kita sudah dapat. Lalu kita buat rumus KC. Nah, rumus KC ini H2 tambah CO2, H2O tambah H2O tambah CO ini ya. Oke, sudah sesuai. Kita masukkan H2 itu X, CO2 juga itu X, lalu ini juga 4 kurang X dan ini juga 4 kurang X ya.
Selanjutnya X kali X kan X kuadrat. 4 kurang X kali 4 kurang X itu 4 kurang X kuadrat. Nilai KC tadi berapa ini? 16. Sudah ada nilainya 16 ya. Kalau ini kan sama-sama pangkat. Pangkat pindah ke ruas sebelah akan jadi akar ya, jadi akar ya. Jadi pangkat pindah ke sebelah jadi akar. Ini aturan matematika ya. Akar 16 kan 4 ya. Lalu ini posisi bagi pindah ke sebelah jadi kali nantinya. Oke. Seperti itu. 4 kali 4 16. 4 kali X 4X ya. Jadi 16 kurang 4X. Sesama X kita pindahkan ya. Negatif pindah ke sebelah jadi positif ya. Negatif pindah ke sebelah jadi positif. Ini berarti X tambah, harusnya ini X tambah 4X ya. X tambah 4X itu 5X ya. Kali pindah ke sebelah jadi bagi, berarti X sama dengan 16 per 5. Jadi mol gas CO2 dan H2 yang terbentuk adalah 16 per 5. Ini 16 per 5, ini 16 per 5 mol. Seperti itu. Ini ada soal latihan. Semoga bermanfaat dan bisa diselesaikan ya. Oke. Demikian video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan beri komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Kritik dan saran saya terima, yang penting membangun.